Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Andriati, guru matematika SMA Negeri 2 Bojonegoro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Saya akan menampilkan video UKIN dengan materi transformasi geometri menggunakan model pembelajaran project based learning dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebagai pendidik, kita hendaknya menyediakan lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang memungkinkan setiap siswa untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkanlah kami dalam mencari ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik Mas, terima kasih sudah dipimpin doa ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya kebersihan kelas. Silakan di bawah bangku kalian dicek apakah ada sampah. Jika ada silakan diambil dan dibuang di tempat sampah. Silakan. Baik ya, sudah bersih ya di bawah bangku kalian? Apakah kalian siap belajar? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini akan saya absen terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil silakan angkat tangan, oke? Baik. Afif Fajri, Ahmad Zaki, Aisyatu, Amar Saiful, Adrian. Adrian nggak masuk, kenapa? Oh, sakit ya? Oh, baik-baik. Andika? Zaki Rafif? Oke. Baik, bagi teman kita yang tidak hadir karena mungkin izin ataupun sakit, semoga yang sakit kita doakan segera diberi kesembuhan ya. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu. Agar apa? Agar kalian tidak jenuh dan kalian mindfulness. Mindfulness itu hadir penuh di kelas ini. Ya, ice breakingnya seperti ini ya. Kalian kan tahu yang namanya profil pelajar Pancasila itu ya, yang ada berapa? 6 ya. Nah, ini namanya ice breaking adalah tepuk P5 ya. Jadi tepuknya itu bagaimana? Karena di materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari matriks. Matriks itu ada apa saja, Cah? Ada baris sama kolom. Jadi baris pertama ini yang di depan. Ini baris pertama, baris kedua belakangnya, baris ketiga belakangnya lagi, baris keempat ya. Kolom ke-1 yang sebelah sana. Ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jika saya katakan tepuk P5 seperti ini, tepuk P5, kolom 3. Nah, nanti yang mengucapkan P5 itu kolom ketiga dulu. Sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Misalkan ya, baris 2. Nanti baris 2 mengucapkan selanjutnya P5-nya itu apa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk P5. Baris 2. Kolom 2. Kolom 3. Mandiri. Baris 1. Analitis. Kolom 4. Kreatif. Baris 4. Gotong royong. Baris 2. Baik, sudah bisa konsentrasi ya setelah ice breaking ini? Oke, sekarang kita masuk ke motivasi. Di sini ada sebuah motivasi ya. Mathematics give us hope that every problem
has a solution. Artinya apa ya? Matematika memberi harapan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Iya, betul. Matematika memberi kita harapan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kalian kan biasa ya mengerjakan soal matematika itu kadang ada yang mudah, yang sedang, yang sulit ya kan. Kalau kalian tidak menyerah mengerjakan soal itu, pasti kalian menemukan solusinya. Jadi jangan putus asa jika menemukan soal yang sulit. Itu melatih kalian untuk ketika nanti di kehidupan sehari-hari kalian ada masalah, kalian jangan cepat menyerah. Pasti semua masalah itu ada solusinya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Tapi sebelum masuk materi, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita apa toh ya. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui model proyek, pembelajaran kita nanti proyek dengan pendekatan TPACK. Nanti kita menggunakan teknologi di dalamnya, menggunakan Internet of Things, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kalian mampu mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri. Kemudian kalian mampu menganalisis dan membandingkan transformasi geometri dan komposisi transformasinya. Kemudian berikutnya, kalian mampu menggunakan prosedur dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan transformasi geometri. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyajikan masalah yang berhubungan dengan transformasi geometri, yaitu kalian berupa presentasi. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, selanjutnya, untuk apa sih kalian mempelajari transformasi geometri? Saya akan memberikan atau menjelaskan tentang manfaat kita mempelajari transformasi geometri. Kalian bisa lihat ya pada PPT ini, gambar apa itu? Gambar batik ya. Kalian tahu tidak, gambar batik itu batik Bojonegoro ya? Gambar batik Bojonegoro ternyata di dalamnya ada konsep transformasi geometri, ya kan? Ada yang namanya refleksi. Refleksi itu kan apa namanya? Pencerminan ya. Kemudian rotasi. Terus apa? Translasi, pergeseran, dan dilatasi. Dilatasi itu yang batik jati ada perbesaran dan perkecilan. Itu adalah manfaat dari transformasi geometri. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian akan mengerjakan game di Quizzes. Game itu merupakan apersepsi sebelum kita masuk ke pembelajaran inti ya. Game itu nanti tentang matriks. Kemudian kalian akan dibagi kelompok belajar berdasarkan gaya belajar kalian. Ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan esensial yang saya berikan dengan mengeksplorasi sumber belajar sesuai minat siswa. Sumber belajarnya ada dari artikel di website, melalui PPT atau PowerPoint, melalui video di YouTube, ataukah melalui bahan ajar yang sudah saya bagi. Oke? Kemudian kalian akan memilih model proyek sesuai gaya belajar kalian dan merencanakan model proyek tersebut. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyusun jadwal aktivitas pembuatan dan penyelesaian proyek. Kemudian kalian akan mendiskusikan proyek tersebut untuk menyelesaikan persoalan matematis di ELKPD, yaitu membuat motif batik melalui aplikasi GeoGebra dan membuat produknya sesuai gaya belajar kalian. Oke? Kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi. Setelah presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Setelah semua kegiatan selesai nanti ada refleksi dan menarik kesimpulan bersama-sama. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tes formatif di Google Form. Seperti itu. Bisa disepakati ya?
selesai ya mengerjakan kuisisnya? Sudah. Sulit atau mudah? Lumayan. Oke. Baik. Mudah. Oh, ada yang mudah katanya ya. Baik, berikutnya silakan kalian membentuk kelompok belajar ya sesuai gaya belajar kalian. Kemarin sudah saya share hasil tes diagnostik dan sudah saya bagi kelompok belajarnya. Nanti silakan berkelompok. Jadi nanti ada 6 kelompok belajar ya. 6 kelompok belajar, tiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan berkelompok. Oke, kalian kan sudah membentuk kelompok diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan esensial. Silakan kalian perhatikan itu gambarnya. Nah, pertanyaan esensial ini mengandung motif batik Bojonegoro ya. Nanti kalian sebutkan di sini motif batiknya itu namanya apa. Terus mengandung konsep transformasi geometri apa. Kemudian definisi dari konsep tersebut apa? Dari konsep yang sudah Anda sebutkan tadi apa saja? Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk sumber belajar yang bisa kalian akses itu sudah saya share di WA grup ya. Ada dari artikel di website, ada yang dari PPT PowerPoint, terus ada yang dari video di YouTube, kemudian kalian juga bisa membuka bahan ajar yang sudah saya bagikan. Silakan dieksplor sumber belajarnya untuk menjawab pertanyaan esensial ini. Baik, sudah dieksplor ya dari berbagai sumber belajar. Oke, sekarang saya akan menunjuk siapa saja yang mau menjawab pertanyaan esensial. Yang pertama, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Mbak Bini, silakan dijawab. Jadi untuk nama motif batik tersebut adalah Surya Salak Kartika, di mana pada motif tersebut menggunakan konsep translasi yang memiliki definisi transformasi yang memindahkan suatu titik dengan arah dan jarak tertentu. Baik, betul jawaban dari Mbak Beni. Silakan tepuk tangan. Sekarang untuk pertanyaan esensial yang kedua ya. Motif batiknya namanya apa, mengandung konsep apa, dan pengertiannya apa? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Mas Rama, silakan dijawab. Jadi nama motif batik tersebut adalah batik Rancak Tenggul. Batik Rancak Tenggul mengandung konsep transformasi geometri, refleksi atau pencerminan. Definisi dari refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang membedakan titik seperti sifat-sifat cermin. Betul sekali jawabannya Mas Rama. Silakan tepuk tangan. Ya. Silakan, ini untuk pertanyaan esensial yang ketiga ya. Ini mengandung motif batik apa, konsepnya apa, dan pengertiannya apa. Silakan angkat tangan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka dijawab. Jadi nama motif batik tersebut adalah jagung biji emas, dan konsep transformasi geometrinya adalah rotasi. Dan definisi dari rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh dengan pusat titik tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Oke, pertanyaan esensial yang terakhir. Silakan siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Widafa dijawab. Jadi nama motif batik pada gambar tersebut adalah Sekar Jati yang memiliki konsep transformasi geometri berupa dilatasi. Dan definisinya adalah transformasi yang hanya mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk dari bangun geometri tersebut. Baik, betul sekali ya. Silakan tepuk tangan untuk Mas Deva. Baik, kalian sudah menjawab pertanyaan esensial dari saya ya tadi. Kemudian selanjutnya
saya akan memberikan LKPD. Linknya sudah saya share di WhatsApp group, silakan dibuka. Nanti di dalam LKPD itu ada masalah kontekstual ya, kalian harus menyelesaikannya secara sistematis. Kemudian kalian juga nanti akan menggambar HT di aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download kemarin itu. Selanjutnya kalian nanti akan membuat model proyek ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibagi tadi. Model proyeknya apa saja ya? Poster, komik, pop up, terus apa lagi, alat peraga transport, game, kemudian ada lagu, ada 6 ya, berdasarkan gaya belajar mereka. Berarti gaya belajar visual nanti membuat poster, komik, dan media belajar pop up. Kemudian gaya belajar auditori membuat lagu ya. Kemudian gaya belajar kinestetik membuat game sama alat peraga transport. Bisa dipahami? Oke, sebelum kalian memulai diskusi, kita sepakati terlebih dahulu ya. Nanti waktu untuk diskusi berapa lama, waktu untuk presentasi dan tanya jawab berapa lama. Kira-kira waktu untuk berdiskusi sekitar berapa? Sekitar 20 cukup ya? 20 menit cukup. Kemudian nanti mempresentasikan kira-kira satu kelompok presentasi 3 menit cukup ya? Selebihnya nanti sesi tanya jawab, kemudian refleksi dan kesimpulan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, sekarang kalian silakan berdiskusi. Kalian bisa mulai membuka LKPD-nya, mengerjakan itu yang ada di LKPD. Kemudian kalian membuka aplikasi GeoGebra dan membuat batik menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan dikerjakan. Kelompok visual membuat poster ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dibuatin nanti? Ini jadi translasi, ada eskalator yang memindahkan orang dari bawah ke atas. Ya. Terus Jadi dilatasi ini ada globe yaitu replika bumi, dan juga ada foto yaitu ukuran orang yang difoto sama dengan yang ada di foto. oh iya betul. Terus apa lagi itu? Ini rotasi, ada jam yang berputar menurut rotasi. Terus apa lagi? Kalau ini ada refleksi itu kan pencerminan. Ini jadi ada bidak catur dan ini ada kacanya, mencerminkan bidak caturnya. Terus yang itu Ini apa? kapal selam. Ada apanya? Ada kaca jadi bisa melihat keluar. Periskop ya? Periskop. Iya. Baik, silakan dilanjut lagi menggambarnya, diskusinya ya. Saya ke kelompok lain dulu. Baik, kelompok ini kelompok apa namanya? Visual. Kelompok visual membuat apa nak? Membuat komik. Oke, membuat komik. Ceritanya bagaimana komiknya itu? Jadi ini yang pertama ada 2 anak yang bernama Tamai dan Maruko. Tamai ini mengajak Maruko untuk melihat jam raksasa di menara. Iya. Kemudian Tamai dan Maruko menaiki lift, dan lift itu merupakan contoh dari translasi. Iya. Kemudian mereka itu kan sampai di dalam lift itu ada cerminnya, Bu. Nah, cermin ini contoh dari refleksi. Itu pemantulan bayangan. Iya. Terus? Kemudian ini mereka sampai di atas, kemudian lihat pemandangan, lihat jam raksasa. Ya. Nah, waktu sampai atas itu dia lihat jam, Bu. Terus dia bilang kalau jarum jam itu contoh dari rotasi karena jarum jamnya berputar pada pusat rotasi. Oh gitu ya. Terus? Terus waktu sampai atasnya itu kedua temannya itu dua orang itu melihat ada globe yang mirip bumi. Iya. Nah, terus itu Contoh dilatasi. contoh yang Iya benar. Contoh dilatasi. ya. Ya. Bagus itu. Coba dilengkapi warnanya. Iya, Bu. Bagus sekali ya. Ya, makasih ya, Bu. Makasih. Akan dilanjut diskusinya. Saya nilai ya. Baik, ini kelompok apa nak? kelompok
kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ya, membuat apa? Membuat alat peraga transport. Alat peraga transport, iya. Ini cara mainnya gimana ini alat peraganya? Jadi nanti misal ada titik, misal 4,2. Titiknya kan di sini. Mikanya pakai apa ini? Mikanya untuk apa? Mikanya untuk penanda, Bu. Oh iya, untuk Iya. penanda terus. Di sini misalkan titiknya 4,2. Nanti ditranslasikan dengan titik misal min 3 sama 2. Berarti nanti min 3 digeser ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu 2 nanti mengarah ke atas. Oh, ke atas. 1, 2. Jadi titiknya setelah ditranslasi dengan min 3,2 maka titiknya adalah 1,4. Oh, mantap. Iya. Oh, gitu caranya. Iya. Terus itu Kak, kalau translasi ya, Iya. atau yang apa? Refleksi gimana? Misal refleksi ini kan ada mikanya ada 12 gini, Bu. Mikanya di Dua lembar Iya, ya. ada 2 lembar. Satu terus. Ditempatkan di tengah-tengah sebuah refleksi gini, Bu. Iya. Jadi refleksi, nanti misal ada titik 3,3. Ya. Nanti langsung dibuka, Bu, mikanya. Mikanya dibuka. Jangan sampai kelewat dari garis refleksi atau geser, Bu. Sini. Nah, titiknya akan di min 3,3. Min 3,3. Iya. Oh gitu. Ya bagus sekali. Iya. Alat peraganya. Silakan dilanjut ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan? Belum. Belum ada ya. Silakan dilanjut dulu. Ya. Saya pindah ke kelompok lain ya. Iya. Kalau ada pertanyaan nanti akan tangan. Baik, ini kelompok apa nak? Kelompok visual. Kelompok visual membuat apa? Membuat pop up. Pop up ya. Oke. Cara menampilkannya bagaimana ini? Media belajar pop up. Iya, Bu. Jadi ini yang pertama ada translasi. Ini di sini ada pengertiannya. Kemudian di sini juga ada rumusnya, Bu. Rumusnya. Oh iya. Kemudian di sini ada pengaplikasian sama di sini contoh soalnya. Oh gitu. Oke. Kemudian yang lainnya? Kemudian Masih terus ada apa lagi? Masih banyak lagi Apa di itu? sini ini Contoh juga soal lagi. contoh soal lagi, Bu. Contoh soal. dengan rumus beda. Kemudian apa itu? Ini juga bagiannya sama translasi. Oh translasi. Kemudian Kemudian itu ini refleksi. refleksi. Oh gitu. Bagus ya. Bagus sekali, Bu. Terima kasih. Terus? Kemudian ini ada rumus-rumusnya. Ya, coba lihat. Contohnya seperti ini. Oh langsung ya. Oke. Terus berikutnya. Ya, ini apa ya? Ini ada Notasi ya. Oke. Oke, rumusnya. Ini dibuka. Oh itu dibuka. Oh ada contohnya gitu ya. Iya. Oke. Bagus. Oh iya. rumusnya. Jadi kurang satu apa? Dilatasi ya. Dilatasi Mana dilatasi? terakhir. Iya Ya. bagus ya. Rumusnya. Rumusnya Ini contoh kayak jendela. Ya. Oh iya. Bagus sekali. Sama ini ada pesan. Contoh soalnya. Contoh soal. Contoh soalnya. Oh bagus sekali. Oh iya. Silakan dilanjut. Barangkali mau dilengkapi. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Bu. Ya. Saya tinggal di kelompok lain dulu ya. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti sekarang balik dulu saya. Ya. Terima kasih. Bu, saya mau tanya. Ya. Silakan. Mau bertanya apa Mas? Kan kalau kami kan buat games. Ya. Ya, kan ada aturannya tertentu. Kan kalau game ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Kalau yang kalah itu sanksinya diberi bedak sama giliran dijawab pemain berikutnya boleh apa enggak? Boleh. Kan yang buat game kalian kan sanksi ataupun reward yang menang atau yang kalah itu nanti terserah kalian yang membuat game sendiri, iya kan? Ini kelompok apa namanya? Kinestetik ya? Oh, iya. Kelompok kinestetik membuat apa gamenya? Ular transgeo. Oh, ular transgeo. Ular tangga tapi berkaitan dengan transformasi Geometri. geometri gitu ya. Oke. Silakan bisa dilanjut. Terima kasih. Iya. Oke, berarti kan ini pertama letaknya pionnya di sini. Terus kita melempar dadu yang pertama. Nah, ini dapat 6. Nah, ini kita lihat tanda yang di sini. Kan ini kotak, berarti di sini adalah rotasi. Kalau kita lupa, kita tulis dulu rotasi. Lalu
kita lemparan dadu kedua. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Jadi kita rotasikan di sini. Oren itu 90 terhadap sudut min 3,2. Kita berikan contoh lagi, ini putaran pertama. 4. 1, 2, 3, 4. Di sini dilatasi. Terus lemparan kedua 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 7. Press. Coklat. Ini perjalanan. Baik, ini kelompok apa, Nak? Kelompok auditori. Kelompok auditori mau menampilkan apa? Lagu. Lagunya tentang Transformasi geometri. gimana coba lagunya? Ya, langsung. Mari kita belajar transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk translasi artinya pergeseran titik dengan rumus translasi X plus H dan Y plus B. Refleksi artinya sebuah pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya X, min Y. Jika terhadap sumbu Y min X, Y, itulah dia rumus translasi dan refleksi. Untuk dilatasi artinya perubahan dengan rumus X, Y. Bagus ya lagunya ya. Bagus. Silakan dilanjutkan diskusinya, nanti tinggal tampil ya. Yang keras nih suaranya ya. Iya, yang Bu. vokalnya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, apakah kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang giliran presentasi ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok pop up silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan media belajar pop-up. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan Ya. Baik, berikutnya kelompok mana lagi yang ingin maju? Ya, silakan kelompok poster maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menampilkan media belajar poster. Sekian dari kelompok kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual yang menampilkan poster. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, berikutnya kelompok yang ingin maju dulu. Ya, silakan kelompok komik maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari visual komik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual bagian silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin maju? Ya, silakan kelompok game maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan game, yaitu kami memilih yang namanya ular transgeo. Yang pertama, saya akan membacakan aturan permainan. Permainan bisa dilakukan lebih dari 2 orang. Kemudian, pengundian menggunakan dadu secara bergiliran dan berkelanjutan. Lemparan pertama menentukan jenis transformasi geometri. Di sini ada 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Lalu, jika memperoleh translasi, maka vektor translasinya yaitu angka yang muncul pada lemparan kedua, angka yang muncul pada lemparan ketiga. Lalu, jika memperoleh refleksi atau rotasi ataupun dilatasi, maka akan menganut tabel di bawah ini. Keterangan tabel, kolom refleksi lemparan kedua, menunjukkan warna sumbu refleksi. Lalu, kolom rotasi yaitu lemparan 2 adalah sudut dan lemparan 3 adalah pusat. Lalu, kolom dilatasi lemparan 2 adalah K dan lemparan 3 adalah pusat. Dan di game kami ini akan ada sanksi, yaitu jika salah menjawab akan dikasih bedak, lalu giliran dijawab oleh pemain selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan, dicontohkan sebuah titik. Kalau garis atau bentuk itu diselesaikannya gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jika yang diminta adalah garis atau bentuk yang lain, maka kita tulis terlebih dahulu persamaan garisnya. Lalu kita transformasikan berdasarkan lemparan yang kita dapat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok mana yang ingin maju dulu? Oke, kelompok lagu silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menampilkan sebuah lagu yang bertemakan tentang transformasi geometri. Mari kita belajar transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk translasi artinya pergeseran titik dengan rumus translasi X plus A dan Y plus B. Refleksi artinya sebuah pencarian terhadap sumbu X, rumusnya X, min Y. Jika terhadap sumbu Y min X, Y, itulah rumus translasi dan refleksi. Untuk dilatasi artinya perubahan dengan rumus X, Y dikalikan dengan konstanta. Kemudian yang terakhir adalah rotasi yang memiliki arti perputaran arah terhadap titik O. Min sin sin cos dikalikan dengan titik koma Y. Sedangkan titik T min sin sin cos dikali selesai min T ditambah AB. Sekian presentasi dari kelompok auditori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan kelompok mana lagi yang maju terakhir ini ya. Oh ya, silakan kelompoknya media belajar alat peraga transport, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan alat peraga transport. Oke. Jadi teman-teman, cara menggunakan alat transport ini yang pertama adalah contohnya kita akan menggunakan translasi. Jadi misal nanti ada titik di 2,4 di sini akan ditranslasikan dengan titik min 1 dan 2. Nah, jadi nanti titik ini jika min 1 maka dia akan bergeser ke kiri. Kita akan geser 1 kali ke kiri dan 2 kali ke atas. Nah, maka titik yang telah ditranslasikan nanti atau disebut aksen nanti adalah titiknya ada di 2,6 gitu. Terus selanjutnya kita akan mencoba dengan refleksi. Semisal ada titik di 3,3 dan akan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti miganya dibuka, maka sudah muncul titik aksennya yaitu min 3,3. Jadi begitu cara main dari alat peraga transport ini. Sekian dari kelompok kinestetik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya. Baik, alhamdulillah presentasi sudah selesai semua. Jadi pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita refleksikan terlebih dahulu kesulitan apa yang kalian dapatkan dan pengalaman baru apa yang kalian peroleh. Silakan, siapa yang ingin mengungkapkan kesulitan yang didapatkan? Saya, Bu. Mbak, silakan diungkapkan. Jadi kesulitan yang saya dapatkan yaitu menggabungkan 4 transformasi geometri menjadi satu cerita. Namun pada akhirnya bisa diatasi dengan diskusi bersama. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sofi. Baik, untuk pengalaman baru yang diperoleh, siapa mau mengungkapkan pengalaman baru? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Vidava diungkapkan. Ternyata dalam membuat motif batik itu kita bisa menggunakan konsep transformasi geometri. Tepuk tangan untuk Mas Vidava. Baik, setelah kita melakukan refleksi ya, kita menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita dapat itu apa. Silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bini disimpulkan. Jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan bahwa transformasi geometri memiliki 4 jenis. Yang pertama ada translasi, kemudian ada rotasi, kemudian refleksi, dan juga dilatasi. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Bini. Oke ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita dan sekarang kalian mengerjakan Google Form yang sudah saya share di WA Group. Silakan dibuka. Waktu mengerjakan adalah 15 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya mengerjakannya? Sudah, baik. Nanti di Google Form itu apabila nilai kalian 77 ke bawah atau di bawah 77, nanti kalian akan mendapatkan remedial ya. Sedangkan kalau mendapat 77 ke atas, nanti kalian akan mendapatkan soal pengayaan berupa literasi dan numerasi ya. Remedial dan pengayaannya akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Kita akhiri ya.
Sebelum diakhiri, maka akan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas sudah memimpin doa. Cukup sekian ya Nak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.